Baiklah teman-teman, saya Fahim Arwan sebagai penjelasan materi yaitu interaksi sosial, struktur sosial, dan apa itu interaksi sosial dan realitas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan interaksi sosial. Yang bagi tidak tahu, interaksi sosial adalah orang yang merespon satu sama lain baik secara tatap muka atau tidak. Nah, yang secara tidak tatap muka ini bisa lewat telepon, SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Bisa dari komputer juga. Nah, kira-kira seperti itu interaksi sosial. Terus ada struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah cara masyarakat diorganisasikan ke dalam hubungan yang dapat diprediksi. Nah, ada 5 struktur sosial, 5 unsur. Yang pertama ada kelompok sosial, yang kedua ada lembaga sosial, yang ketiga ada norma sosial. Nah, terus yang keempat ada stratifikasi sosial, dan terakhir ada kebudayaan. Nah, bagi yang tidak tahu apa 5 unsur tersebut, baiklah aku jelaskan dulu ya. Yang pertama ada kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang kedua ada lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah seperangkat aturan atau tata cara yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi dalam kehidupannya. Seperti contoh di dalam pendidikan ada lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sebagainya, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada norma. Nah, norma itu adalah tata cara perilaku dan sikap individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang keempat ada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah pengelompokan yang ada di masyarakat. Biasanya seperti contoh ada kelas bawah, ada kelas menengah, dan kelas atas. Oke, yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan ini adalah pandangan hidup yang dipelajari dan diperoleh oleh masyarakat seperti norma, pola, simbol, perilaku yang diwariskan. Seperti itulah kira-kira stratifikasi seperti itulah struktur sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi sosial dan realitas. Nah, menurut sosiologi Herbert Bernard 1969, ciri khas interaksi sosial antara manusia bahwa manusia menafsirkan atau mendefinisikan tindakan satu sama lain, bukan sekedar bereaksi terhadap tindakan satu sama lain. Dengan kata lain, respon kita terhadap perilaku seseorang yang didasarkan pada makna yang kita lampirkan pada tindakannya. Elemen struktur sosial ada 6. Yang pertama yaitu ada status, yang kedua ada peran sosial, yang ketiga ada kelompok, yang keempat ada jaringan sosial, yang kelima ada dunia maya, dan yang terakhir yaitu institusi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang status dan peran sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang status sosial terlebih dahulu. Nah, biasanya kita menganggap status seseorang itu berkaitan dengan pengaruh, kekayaan, dan ketenaran. Tapi sosiolog menggunakan istilah status ini untuk merujuk pada berbagai posisi yang ditentukan secara sosial dalam kelompok besar atau yang bisa kita sebut masyarakat, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, dalam masyarakat kita, seorang dapat menduduki status kayak presiden, atau ada yang wali kota, atau bisa ketua kelas, ada yang berstatus sebagai guru, dosen, seperti Bu Romi, bisa juga berstatus sebagai remaja, orang dewasa, putra-putri, atau tetangga juga bisa. Dan seorang dapat memegang beberapa status sekaligus. Contohnya kayak Ripat, komti kami. Dia berstatus sebagai komting, tapi dia juga berstatus sebagai seorang anak dari orang tuanya. Selanjutnya ada peran sosial. Nah, apa sih peran sosial itu? Peran sosial itu perangkat harapan bagi orang-orang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu. Dengan status sosial yang berbeda-beda, kita tuh jadi berharap dengan cara mereka berperan atau berkontribusi sesuai dengan struktur sosial yang ada. Contohnya kayak pengemudi taksi, kita berharap dia hafal jalan. Bisa juga polisi, kita berharap dia mengambil tindakan jika ada warga yang merasa terancam atau hal lain yang berat. Atau hal lain yang berharap polisi juga menanganinya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasannya, yaitu yang ketiga, kelompok. Dalam istilah sosiologi, kelompok adalah sejumlah orang yang memiliki norma, nilai, dan harapan sesuai yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Dan yang pertama
yaitu kelompok sekunder dan primer. Menciptakan istilah kelompok primer untuk merujuk pada kelompok kecil yang dicirikan oleh pergaulan dan kerjasama yang intim dan tatap muka. Istilah kelompok sekunder mengaku pada kelompok formal dan impersonal yang di dalamnya terdapat sedikit keintiman sosial atau saingan pengertian. Dan yang kedua yaitu in-group dan out-group. In-group dapat didefinisikan sebagai kelompok atau kategori apapun di mana orang-orang merasa menjadi bagiannya. Sederhananya, ini terdiri dari setiap orang yang dianggap sebagai kami atau kita. Dan out-group adalah suatu kelompok atau kategori di mana orang-orang merasa bahwa mereka bukan bagiannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu kelompok. Yang pertama ada primer dan sekunder. Kelompok primer itu adalah sebuah kelompok kecil yang dicirikan sebagai pergaulan dan kerjasama yang intim dan tatap muka. Nah, kalau sekunder itu adalah sebuah kelompok kecil yang di dalamnya terdapat keintiman sosial dan saling pengertian. Nah, yang kedua itu ada in-group dan out-group. Kalau in-group itu dapat didefinisikan sebagai kelompok di mana orang-orang merasa bahwa mereka adalah bagiannya. Nah, kalau out-group itu adalah sebuah kelompok yang di mana orang-orang merasa bahwa mereka bukan bagiannya. Nah, yang ketiga ada referensi. Referensi itu adalah sebuah kelompok, para sosiolog menyebutkan kelompok manapun yang menjadi standar untuk mengevaluasi perilaku mereka itu adalah kelompok referensi. Terus yang terakhir adalah ada koalisasi. Koalisasi itu adalah sebuah kelompok yang mempunyai tujuan bersama. Kelompok yang bersifat luas ataupun sempit dan memiliki tujuan yang berbeda. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Lucia Agustina Siregar. Saya akan membahas tentang jaringan sosial dan dunia maya. Jaringan sosial adalah serangkaian hubungan seseorang yang menghubungkan seseorang dengan orang lain, dan dengan cara hubungan itu mereka dapat berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Dan yang kedua dunia maya. Dunia maya adalah dunia palsu yang dipakai media untuk memanipulasi, merekayasa, merevolusi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya dengan menggunakan suatu teknologi. Menurut saya dunia maya itu tidak semua kenyataan dan tidak semua fakta, karena ada seberapa banyak, tapi sepengetahuan saya dunia maya itu kebanyakan palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena identitas tidak asli. Karena di dunia maya orang dapat memudahkan membuat profil palsu, menyembunyikan identitas mereka untuk berpura-pura menjadi orang lain. Dan yang kedua, konten yang terfilter. Banyak orang yang sekarang mengupdate atau mengirim foto dengan tidak aslinya, karena difilter hanyalah mulus dan putih, sedangkan yang aslinya tidak sama. Itulah perbedaannya. Dan yang ketiga, manipulasi visual. Berbagai alat digital memungkinkan orang mengedit foto, video, membuatnya terlihat lebih baik dan lebih berbahagia, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Dan yang keempat, berita dan informasinya hoax. Institusi sosial merupakan pola keyakinan atau perilaku yang terorganisir yang berpusat pada kebutuhan sosial dasar, seperti penggantian personal atau keluarga, dan pemeliharaan ketertiban